Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Smart Media. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang teks ulasan part 2. Pada part 1 ataupun pertemuan pertama kita telah membahas teks ulasan. Sekarang kita akan membahas kembali lanjutan dari teks ulasan, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks ulasan karya kita. Baiklah, kita mulai tentang kaidah kebahasaan teks ulasan karya kita. Yang pertama, konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata hubung yang berfungsi sebagai penjelas. Kata yang diikutinya seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya, yang pertama, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Yang kedua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, Budi mempunyai seorang kakak, yakni Susana. Yang keempat, ayah Doni sedang dinas keluar kota, yaitu kota Palembang. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berfungsi sebagai penjelas penanda urutan waktu, seperti sejak, semenjak, kemudian, saat, lalu. Contohnya, yang pertama, dia menjadi jahat semenjak kematian ibunya. Contoh yang kedua, di awal alur dalam novel ini begitu lambat, kemudian dari pertengahan mulai meninggi. Contoh yang ketiga, Hani kehilangan tasnya, lalu ia segera melapor kejadian itu kepada polisi. Contoh keempat, saat ibu sedang memasak, aku sedang mandi. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab adalah kata hubung yang menjelaskan suatu peristiwa terjadi atas sebab tertentu, seperti karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Contohnya, Hasan cemburu karena hubungan Kartini dan Anwar semakin dekat. Yang kedua, keluarga menderita sebab ayahnya suka berjudi. Selanjutnya, pernyataan saran atau rekomendasi. Pernyataan yang harus memuat saran atau usulan mengenai suatu hal, seperti jangan, harus, hendaknya. Contohnya, kita harus selalu berpegang teguh pada agama. Yang kedua, kita hendaknya selalu menuruti perintah orang tua. Yang ketiga, kita jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Berikutnya kita akan menyusun teks ulasan. Menyusun teks ulasan yang pertama adalah mencatat identitas karya, seperti judul, pengarang, tokoh, tahun terbit, dan lain-lain seperti kemarin yang disampaikan pada part pertama. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik dari karya. Nah, apa yang dicatat dalam hal karya bisa dijadikan kutipan sebagai bukti kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan isi karya dari segi intrinsik dan ekstrinsik tentunya untuk mencari kekurangan dan kelebihan itu. Yang keempat, membuat kesimpulan biasa berupa ajakan, membaca atau menonton. Yang terakhir, membuat saran-saran untuk membaca, bisa berupa ajakan membaca atau menonton karya tersebut. Sekian materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Ikuti terus video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.